Hukum anti monopoli dan persaingan usaha pada mata kuliah kita di hukum bisnis dan perbankan. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Maaf, sebentar ini nggak kelihatan. Saya sharekin ulang lagi. Sebentar, sebentar adik-adik nggak kelihatan. Ya, Pak. Hukum anti monopoli dan persaingan usaha pada mata kuliah kita di hukum bisnis dan perbankan. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa tersebut.
Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persekongkolan atau konspirasi usaha, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha dan penegakan hukum. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah A. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim ekonomi usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. C. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam kondisi atau situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. D. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud di huruf A, huruf B, dan C atas usul inisiatif DPR, perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pertama adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dua, untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Tiga, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang, pertama, telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang tertuang dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara, dan repelita rencana pembangunan 5 tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Itu pada masa Orde Baru ya. Pada masa Orde Baru. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian,
serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama 3 dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu pada amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat. Dan ini bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu perlu disusun undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Dalam literatur ilmu ekonomi dan ilmu hukum, anti monopoli biasanya yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap satu, harga barang dan atau jasa. Dua, kualitas barang dan atau jasa. Dan ketiga adalah kuantitas barang dan atau jasa. Pada intinya, undang-undang anti monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari pelaku usaha atau kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan, maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya undang-undang anti monopoli, maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur
ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha. Ditinjau lebih lanjut, sebenarnya terjadinya suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya monopolistik, di antaranya adalah pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal, mass production, sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik. Kemudian faktor yang lain adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada. Kemudian faktor yang lain adalah industri tersebut memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru. Sebagai akibatnya, pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru, serta pada tahap selanjutnya akan melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya manusia dan alam serta keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada. Sehingga pada tahap selanjutnya struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi bukan pula bahwa hilang lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu, pada negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang, struktur pasar yang demikian perlu ditata dan diatur dengan ulang dengan lebih baik, yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif. Salah satu cara dengan menciptakan undang-undang anti monopoli sebagaimana dalam undang-undang anti monopoli yang saat ini berlaku di Indonesia. Yang dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli atau trust, akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku grup pelaku usaha yang merugikan masyarakat konsumen. Secara garis besar, jenis persaingan tidak sehat terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah kartel, hambatan horizontal, persaingan tertutup atau hambatan vertikal, tiga merger, keempat monopoli. Jenis persaingan usaha yang tidak sehat. Kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau memasarkan barang atau jasa sehingga diperoleh harga yang tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat. Sehingga di antara undang-undang monopoli di banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan kuota barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik, kartel dengan mudah terbentuk. Sedangkan kartel akan terpecah dalam keadaan ekonomi yang sedang mengalami resesi. Selain kartel, juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen, sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan. Perjanjian tertutup atau executive dealing adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen ataupun importer dengan pedagang pengecer
yang menyatakan bahwa pedagang mengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Sebagai contoh, sering kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat eksklusif. Dalam kasus ini, pedagang pengecer dilarang menjual merek lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importer tertentu dalam pasar yang bersangkutan, relevan market ya. Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. Merger didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambil alihan atau acquisition apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabungkan. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal. Sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain adalah usaha, maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambil alihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambil alihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian. Karena pengambil alihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar yang monopolistik. Sedangkan monopoli adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para pelaku ekonomi, monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli. Apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, hanya ada satu produsen atau penjual. Dua, tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Tiga, adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis, atau hukum. Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, di antaranya adalah satu, kebijaksanaan perdagangan. Dua, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Tiga, kebijaksanaan investasi. Empat, kebijaksanaan pajak. Lima, dan pengaturan harga oleh pemerintah. Iya, ini 5 faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang pengaturan monopoli terdapat dua kelompok karakteristik, yaitu kelompok pasal yang memiliki karakteristik rule of reason. Dua, kelompok pasal yang memiliki karakteristik pers ilegal. Rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktek bisnisnya, pelaku usaha, baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan, tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi, pelanggaran terhadap pasal yang mengandung aturan rule of reason masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kelompok pasal ini dapat dengan mudah dilihat dari teks pasalnya yang dalam kalimatnya selalu dikatakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Reserse ilegal atau
violation atau offense adalah suatu praktek bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktek bisnis tersebut. Tata cara penanganan perkara di pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Satu, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor. Dua, pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor. Tiga, identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib dirahasiakan oleh komisi. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh komisi. Alat-alat bukti pemeriksaan komisi dapat berupa pertama keterangan saksi, dua keterangan ahli, surat atau dokumen, empat petunjuk, lima keterangan pelaku usaha. Satu, komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. Dua, bila mana diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Tiga, komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. Empat, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Sanksi yang pertama, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. Dua, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai pasal 24, pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan denda setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. 5. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. Ada pidana tambahan dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap pidana sebagaimana diatur di pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa A. Pencabutan izin usaha. B. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris kurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. C. Menghentikan kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
Terima kasih. Barakallahu fikum.